Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evriliana Diva dengan NIM 2212944 dari Prodi PGSD kelas BB06. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai gaya dan resultan gaya. Untuk poin yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian gaya dulu. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan. Gaya juga dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Contoh gaya sentuh yaitu gaya otot dan gaya gesek. Untuk contoh gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Selanjutnya, ada pengaruh gaya terhadap gerak benda. Untuk pengaruh yang pertamanya yaitu gaya menyebabkan benda diam bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat menyebabkan benda berubah arah. Yang keempat, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Untuk poin selanjutnya, kita harus mengetahui apa macam-macam gaya. Apa saja macam-macam gayanya? Yang pertama, ada gaya otot. Yang kedua, gaya pegas. Yang ketiga, gaya listrik statis. Yang keempat, gaya magnet. Yang kelima, gaya gravitasi. Yang keenam, ada gaya gesek. Untuk gaya dorongan dan tarikan, saat kita memberikan gaya dorong pada suatu benda, maka benda itu akan bergerak menjauh dari kita sebagai sumber gaya. Saat kita memberikan gaya tarik pada suatu benda, maka benda itu akan bergerak mendekat ke arah kita sebagai sumber gaya. Kemudian kita masuk ke contoh gaya dorongan dan tarikan. Contoh yang pertamanya yaitu saat kita mendorong troli belanja di supermarket. Kemudian menutup pintu kulkas. Yang ketiga, ada membuka pintu mobil. Yang keempat, saat mendorong lemari untuk menggesernya. Yang kelima, menginjak pedal gas mobil agar bergerak maju. Kemudian kita masuk ke poin B-nya, yaitu resultan gaya. Untuk itu, pertama-tama kita harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Resultan gaya adalah besaran vektor dari keseluruhan gaya yang diberikan pada sebuah benda bisa diganti oleh sebuah gaya yang disebut dengan resultan gaya. Untuk poin keduanya, persamaan resultan gaya. Pengertiannya adalah arah dari sebuah gaya yang nilainya lebih besar dari gaya yang lainnya. Resultan gaya itu sendiri dapat ditulis dengan R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3, begitu juga dengan seterusnya. Keterangannya, R sebagai resultan gaya, F sebagai gaya yang dijumlahkan, dan N sebagai banyaknya gaya. Agar mempermudah perhitungan, berikan tanda positif untuk gaya yang mengarah ke kanan dan ke atas, serta tanda negatif untuk gaya yang mengarah ke bawah. Untuk poin ketiga,
yaitu ada macam-macam arah resultan gaya. Untuk jenis yang pertamanya yaitu resultan gaya searah. Seperti yang terlihat pada gambar, kita bisa melihat arah-arahnya dan mempunyai rumus seperti yang terlihat juga pada gambar yang memiliki keterangan rumus yaitu R sama dengan resultan gaya, N sama dengan banyaknya gaya. Untuk poin B-nya, resultan gaya yang berlawanan arah. Bentuknya bisa kita lihat pada gambar di atas ini. Kemudian terdapat rumus di bawahnya yang juga bisa kita lihat. Untuk keterangan rumusnya, F1 sama dengan gaya pertama yang lebih besar dengan satuan N. Untuk F2 yaitu gaya kedua yang lebih kecil dengan satuan N juga. Untuk poin C yaitu ada hukum Newton. Berdasarkan hasil penelitiannya, didapatkan bentuk 3 hukum antara lain yaitu ada hukum 1 Newton. Bunyinya, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, jadi benda yang mula-mula dalam keadaan diam maka akan terus diam, mempertahankan keadaan diam. Sedangkan apabila benda itu bergerak, maka benda tersebut akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Sigma F sama dengan 0. Untuk hukum yang kedua yaitu ada hukum 2 Newton yang bunyinya, jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, jadi akan diperoleh hasil dari suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Dari besarnya percepatan tersebut akan berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Untuk yang ketiga yaitu ada hukum 3 Newton yang bunyinya, jika gaya pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, jadi benda kedua mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama, namun arahnya berlawanan, disebut dengan hukum aksi. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, bisa kita lihat pada pembahasan di atas soalnya, Andi sedang mendorong meja dengan gaya sebesar 30 Newton, tapi meja hanya bergerak sedikit. Kemudian Tian datang dan membantu Andi mendorong meja dengan gaya sebesar 40 Newton. Maka, berapakah resultan gaya yang dihasilkan dari kedua gaya tersebut? Yang pertama kita harus mengetahui yang diketahui di soal, yaitu ada F1-nya sama dengan 30 Newton dan F2-nya sama dengan 40 Newton. Yang ditanya yaitu resultan gaya atau R. Karena resultan gayanya searah, maka menggunakan rumus R sama dengan F1 ditambah F2. Kemudian kita masukkan F1 ditambah F2-nya yaitu 30 ditambah 40 menghasilkan 70 Newton. Jadi resultan gaya yang dihasilkan adalah 70 Newton ke arah depan. Untuk contoh soal yang kedua, ada 2 buah gaya untuk menarik suatu benda masing-masing sebesar 40 Newton ke arah kanan dan 50 Newton ke arah kiri. Hitunglah resultan gaya yang dihasilkan. Untuk soal yang diketahui yaitu ada F1 50 Newton dan F2 40 Newton. Yang ditanya resultan gaya. Untuk penyelesaiannya, R sama dengan F1 dikurang F2 karena resultan gayanya berlawanan. Untuk itu 50 dikurang 40 sama dengan 10 Newton.
Jadi resultan gaya yang dihasilkan adalah sebesar 10 Newton ke arah kiri. Untuk soal yang ketiga, terdapat dua benda dengan masing-masing massa F1 sama dengan 100 Newton dan F2 30 Newton. Sedang bekerja dalam suatu benda yang bergerak ke arah kanan. Hitunglah resultan gaya yang dihasilkan. Untuk soal yang diketahuinya, F1 sama dengan 100 Newton dan F2 sama dengan 30 Newton. Arah gaya ke kanan. Untuk penyelesaiannya 100 ditambah 30 sama dengan 130 Newton. Jadi hasil gaya yang dihasilkan adalah 130 Newton ke arah kanan.